Halo semuanya, selamat datang kembali di video pembelajaran sejarah pemikiran ekonomi. Di video sebelumnya, kita sudah lebih mengenal dengan sosok David Ricardo ini, dimulai dari latar belakang kehidupannya hingga kontribusi-kontribusi yang ia lakukan dalam dunia ekonomi, yang mana ini cukup revolusioner pada masanya. Tapi, seperti dua sisi mata uang, teori Ricardo ini ternyata hanya membawa dampak yang positif. Di balik teorinya yang tampak elegan ini, ternyata masih ada juga kontroversi yang membuat banyak ekonom selanjutnya ini mempertanyakan, kemana sih arah pemikirannya dia ini? Nah, di video kali ini kita akan masuk ke bagian kenapa Ricardo disebut licin dan bagaimana pemikirannya ini justru malah membawa ekonomi ke jalur yang berbahaya. Yuk kita kupas bareng. Ricardo berfokus pada distribusi, bukan pertumbuhan. Hal pertama yang perlu kita ketahui, Ricardo ini berbeda dari Adam Smith. Kalau Adam Smith berfokus pada pertumbuhan dan penciptaan kekayaan, sedangkan Ricardo ini malah lebih tertarik dari bagaimana kekayaan itu dibagi. Dalam suratnya ke Malthus, Ricardo ini menulis, ekonomi politik menurutmu adalah penelitian tentang sifat dan penyebab kekayaan. Tapi, kupikir sebaiknya ia dinamakan penelitian tentang hukum-hukum yang menentukan pembagian produk industri di antara kelas-kelas. Artinya, Ricardo ini berfokus pada siapa sih yang dapat bagian paling besar? Nah, dari sinilah kita bisa lihat perbedaan pendekatannya. Smith dalam model harmoni kepentingannya percaya kalau semua kelas ini bisa kerjasama. Sedangkan menurut Ricardo melalui model konflik antar kelas, mereka semua ini bakalan bersaing untuk mendapatkan bagian yang paling besar. Nah, sekarang kita bayangin kalau kita buat kue bareng-bareng. Kalau versinya Adam Smith, semua ini bakalan dapat bagian yang adil gitu. Tapi versi Ricardo malah muncul pertanyaan, siapa ya yang bakalan dapat potongan paling gede? Hukum upah besi dan penurunan profit menurut Ricardo. Di sistem Ricardo ini, cuma pemilik tanah yang diuntungkan. Buruh dapatnya cuma upah subsisten, upah minimum yang cuma cukup buat bertahan hidup. Nah, kalau suatu saat upahnya naik sedikit, hidup jadi lebih nyaman, dan karena hidup nyaman itu biasanya jumlah anak meningkat. Tapi, semakin banyak anak, berarti semakin banyak juga suplai tenaga kerja. Akhirnya, upah terpaksa diturunkan kembali karena pasokan tenaga kerja yang melimpah. Dan buruh kembali terpaksa kerja hanya demi bertahan hidup. Jadi, kayak siklus yang gak ada habisnya. Siklus sehat inilah yang makin membuat buruh terjebak dalam kemiskinan terus-menerus. Soal profit juga gak lebih baik. Ricardo bilang kalau upah naik, berarti profit turun. Kalau profit naik, upah harus ditekan. Inilah yang dia sebut sebagai teorema distribusi fundamental, di mana ini adalah hubungan terbalik antara upah dan profit. Gak bisa dua-duanya tinggi dalam waktu yang sama. Jadi, kenapa pemilik tanah yang diuntungkan? Di bawah pandangan Ricardo, upah tinggi berarti pertumbuhan penduduk naik. Dan kalau penduduk naik, maka kebutuhan makanan meningkat, penggunaan tanah bertambah, produktivitas tanah menurun. Akibatnya, pemilik tanah untung besar, kapitalis buntung, karena mereka harus bayar pekerja lebih mahal biar nggak kelaparan. Pekerja juga merana karena meskipun upah naik, tapi harga kebutuhan pokok itu juga naik. Selanjutnya, pencarian Ricardo yang sia-sia terhadap nilai intrinsik. Nah, Ricardo ini punya misi hidup, yaitu untuk menemukan ukuran nilai yang paling objektif. Dia mendukung teori nilai kerja bahwa nilai barang ditentukan oleh jumlah kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Jadi, menurut Ricardo ini, bukan emas atau uang yang jadi tolak ukur nilai suatu barang, tapi kuantitas kerja yang diperlukan untuk memproduksi barang tersebut. Tapi, dia mulai sadar kalau teorinya ini nggak berlaku di semua kasus. Contohnya, lukisan atau patung antik, buku atau uang langka, bahkan anggur berkualitas tinggi yang disimpan lama. Nilai barang-barang itu bisa tinggi banget, padahal jumlah tenaga kerja yang digunakan tuh nggak sebanding dengan nilainya. Karena apa? Yap, itu karena kelangkaan dan permintaan. Dan itu bikin teori Ricardo goyah. Ricardo pun akhirnya bilang, teori ini nggak sepenuhnya benar, tapi ini pendekatan terbaik yang kita punya.
Dia ini sadar kalau teorinya tuh gak sempurna, tapi menurut dia, teori dialah yang paling mending. Nah, bagaimana ya respon ekonom terhadap model Ricardo? Model Ricardo dalam prinsipal yang dikenal sebagai model jagung bikin banyak tokoh ekonom nih pusing. Asumsi-asumsinya terlalu rumit dan teorinya susah dipahami. Bahkan Ricardo sendiri pernah bilang, mungkin cuma ada 25 orang di seluruh negeri ini yang bisa memahami buku dia. Ekonom besar skam Peter bahkan mengecam keras Ricardo dengan menyebut Ricardo bikin para ekonom jadi beku karena terlalu menyederhanakan realitas dan mengandalkan teori yang gak bisa dibuktikan. Tapi, meskipun banyak dikritik, pengaruh Ricardo ini ternyata tetap luar biasa kuat. Dari teori nilai kerjanya yang menyebar luas, doktrin laissez-faire yang jadi makin dominan, bahkan Keynes sampai bilang, Ricardo menaklukkan Inggris sepenuhnya seperti Inkuisisi Suci menaklukkan Spanyol. Ricardo ini berhasil membentuk cara berpikir ekonomi selama bertahun-tahun, baik dari yang setuju maupun yang menentang. Dia tetap jadi tokoh kunci dalam sejarah pemikiran ekonomi. Nah, itu dia pembahasan kita tentang Ricardo yang licin membawa ilmu ekonomi ke jalur yang berbahaya. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Jangan lupa juga cek video sebelumnya untuk mendapatkan konteks yang lengkap. Terima kasih.